Bismillahirrahmanirrahim. Al-mughalladatu tathuru bisab'i ghusalatin ba'da izalati ainiha ihdahunna biturabin. Sekarang kita membahas masalah najis-najis, cara menghilangkannya atau mensucikan daripada najis-najis. Kemarin saya bilang najis itu kan terbagi tiga, najis mughalladhah, najis mukhaffafah, dan mutawassithah. Bagaimana caranya untuk menghilangkan najis mughalladhah ini supaya sucinya? Misalnya kita terkena najis anjing, gitu, jilatan anjing, atau terkena babi lah gitu, atau makan di piring ada babinya, itu kan najis mughalladhah. Ini tathuru bis'abi ghuslatin ba'da izalati ainiha. Misalnya kalau kita ketemu babi memang jarang ya mas ya. Tetapi kalau sudah jadi daging babi itu samar, kadang ada di piring saja misalnya, tidak tahu itu daging asli. Tapi kita tahu itu dagingnya daging babi misalnya. Nama itu kalau kita nggak boleh makan daging babi, haram. Nah, cara untuk menghilangkan, mensucikan piring demikian, maka ini tathuru bis'abi ghuslatin. Piring ini dibawa ke tempat cucian untuk dibersihkan, disucikan. Caranya bisab'i ghuslatin, yaitu 7 kali ghuslah, kumbahan, 7 kali basuhan. Ba'da izalati ainiha, yang pertama yaitu ba'da izalati ainiha, ainnya hilangkan dulu. Jadi dibersihkan dulu ainnya, si barangnya itu, si dagingnya dihilangkan, terus baunya, amisnya dihilangkan. Ihdahuna biturobin, nanti pelaksanaan cara menghilangkan najisnya itu salah satu daripada kumbahan yang 7 tadi, yang 7 kali tadi, salah satu daripada itu ada turob, ada tanahnya, jadi dikasih tanah. Nah begini saja kalau pengen bagusnya mah, jadi cuci dulu ainnya nih supaya hilang, pakai apa namanya, sabun sunlight lah gitu, jadi si piring atau apa aja. Nah setelah pakai sunlight, lalu kita ngambil tanah digosok kayak seperti ini, digosok. Setelah itu baru kan 6 kali lagi, 6 kali kumbahan lagi, jadi dikumbah satu, jangan dihitungin lah, yang penting 1, 2, 3, 4, 5, 6 tuh sampai 6 kali kumbahan, barulah hukumnya sudah bisa dikatakan suci. Jadi cara untuk menghilangkan najis mughalladhah itu kalau kena badan kita juga sama seperti prakteknya, kena alat, kena tubuh dan lain sebagainya. Sama itu jilatan anjing juga, kadang kita misalnya orang muslim seneng miara anjing, itu juga nggak apa-apa miara anjing, cuman harus tahu fikihnya. Maksudnya ketika kita untuk melaksanakan sesuatu, misalnya pelaksanaan sholat, kita harus suci, terutama dari najis mughalladhah. Itu harus rajin-rajin begitu saja. Jadi 7 kali kumbahan, dia masuk dulu ke dapur, terus ngambil tanah, digosok-gosokkan dulu ke bagian yang kena jilatan anjingnya. Maka setelah itu barulah basuh dengan 7 kali basuhan atau 6 kali basuhan. Itulah cara untuk menghilangkan najis mughalladhah. Terus cara menghilangkan najis mukhaffafah bagaimana? Wal mukhaffafatu tathuru birosil ma'i 'alaiha ma'al ghalabati wa izalati ainiha. Cara untuk menghilangkan najis mukhaffafah adalah tathuru birosil ma'i. Bisa sucinya itu, jadi saya bilang kemarin najis mukhaffafah itu air seni bayi yang masih di bawah umur 2 tahun, dia baru minum air susu ibunya, belum makan apa-apa selain ASI ibunya. Itu umur 2 tahun. Ketika ada air kencingnya ke bagian badan kita atau dari pakaian kita, cara untuk menghilangkannya gampang itu mah. Birosil ma'i, airnya dikefretin aja, dikefretin, jadi disalurkan lah, disalurkan. Kemana? Alaiha, ke tempat yang kena air seni tadi, ma'al golabah, jadi ya dibangatkan lah gitu, jadi dibersihkan. Wa izalati ainiha, dan menghilangkan ainnya dulu, jadi ainnya dihilangkan dulu, baunya lah, rasanya, basahnya itu supaya hilang dulu. Nah setelah hilang barulah dikefret dengan air, dikocorin sama air. Itulah cara untuk menghilangkan najis mukhaffafah. Cara untuk menghilangkan najis mutawassithah bagaimana?
Wal mutawassitatu tanqasimu ala qismaini ainiyatin wa hukmiyatin. Al ainiyatu allati laha launun warihun wa ta'mun. Nah, najis mutawassitoh terbagi dalam dua bagian, yaitu najis mutawassitoh ainiyah dan najis mutawassitoh hukmiyah. Najis mutawassitoh ainiyah yaitu ada warna, allati laha launun warihun wa ta'mun. Jadi dari tiga sifat ini yang berbentuk ainiyah gitu. Seperti laun, ada warnanya, kotoran ayam warnanya hitam terlihat. Rihun, pas dicium bau. Wa ta'mun, siapa yang pernah nyobain rasanya kotoran ayam, tai ayam? Ta'mun katanya pahit katanya. Wa ta'mun misalnya pahit lah gitu. Ta'mun itu rasa. Maka dari semua rasa ini wajib dihilangkan, itu namanya najis hukmiyah, termasuk dalam poin najis mutawassitoh. Pala buddha min izalati launiha warihiha wa ta'miha, maka wajib harus dihilangkan dulu, yaitu warnanya dibuang dulu, rihnya, terus bau-baunya dihilangkan, wa ta'miha, dan rasanya. Semua dari sifat yang tiga ini harus hilang hukmiyah ainiyahnya. Terus najis mutawassitoh hukmiyah. Wal hukmiyatu allati la launa wala riha wala ta'ma yakfika jaryul ma'i alaiha. Kalau najis hukmiyah mah najis bangsa hukum, hukmiyah. Ini tidak terlihat warna, rasanya tidak ada, terus rihnya, baunya juga tidak ada. Itu bagaimana cara menghilangkannya? Yakfika jarul ma'i alaiha, cukup yaitu mengalirkan air kepada najis, demikian maka sah, maka disebutnya soheh. Itulah diantara cara menghilangkan baik itu najis mughaladah, mutawassitoh, dan mukhaffafah. Mudah-mudahan bisa dimengerti, dipahami. Jadi untuk sehari-hari kita pelaksanaan ibadah harus resik dan suci daripada berbagai macam najis. Wallahu a'lam.